Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Banafsya, NIM 2191404, kelas 3A, Prodi PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana Muhammadiyah menentukan awal bulan baru pada penanggalan Hijriyah dan apa perbedaannya dengan menggunakan Rakiatul Hilal. Salah satu kebutuhan manusia dalam hidup bermasyarakat adalah metode penanggalan. Penanggalan merupakan metode satu-satuan ukuran waktu yang digunakan untuk mencatat berbagai peristiwa penting. Metode-metode waktu itu antara lain hari, minggu, bulan, tahun, dan sebagainya. Pada garis besarnya ada dua macam metode penanggalan, yaitu didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari yang dikenal dengan metode Syamsiah atau solar metode, dan didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi yang dikenal dengan metode Qamariyah atau lunar metode. Penanggalan kalender Qamariyah sering disebut juga dengan kalender karena kalender ini secara resmi bagi umat Islam digunakan bukan hanya untuk mencatat peristiwa penting saja, tapi punya hubungan erat dengan pelaksanaan ibadah seperti pelaksanaan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, pelaksanaan haji, peringatan hari-hari besar Islam, dan yang lainnya. Kalender Qamariyah atau kalender Islam juga sering disebut dengan kalender Hijriyah karena epoch yang digunakan dalam perhitungan kalender ini adalah saat Hijriah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah. Sistem kalender Hijriyah atau kalender Islam atau kalender Qamariyah ini didasarkan pada siklus penampakan hilal atau peredaran bulan mengelilingi bumi. Sebagai pelaksanaan hadis Nabi yang berbunyi, berpuasalah karena melihat hilal dan berhari rayalah karena melihat hilal. Jika hilal terhalang mega, maka sempurnakanlah bulan Syahban 30 hari. Hadis riwayat Bukhari. Ketika pemahaman terhadap nas agama sudah berkembang dan para ulama pun sudah membuka diri untuk mempedomani hisab selain ruqyat dalam penentuan awal bulan Qamariyah, maka penentuan awal bulan Qamariyah tidak hanya dengan ruqyat saja, tetapi juga dengan hisab. Metode hisab ini dari waktu ke waktu terus berkembang sehingga banyak metode-metode hisab bermunculan seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi termasuk di Indonesia. Hisab berkembang di Indonesia terbagi pada 3 kelompok, yaitu hisab hakiki takribi, hisab hakiki tahkiki, dan hisab hakiki tadkiki. Perbedaan ketiganya selain ditandai dengan up to date dan atau out of date, data yang dipakai juga ditandai dengan sistem perhitungan dan koreksinya. Perbedaan-perbedaan ini yang menyebabkan perbedaan hasil dan penetapan awal bulan Qamariyah. Salah satu ormas keagamaan di Indonesia yang memiliki banyak massa pendukungnya adalah Muhammadiyah. Pada akhir-akhir ini Muhammadiyah menjadi sorotan ketika dalam penentuan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, seiring berbeda dengan pemerintah dan ormas-ormas keagamaan lainnya. Dalam sejarah pemikiran bahwa tidak ada suatu pemikiran yang lahir dalam posisi telanjang tanpa pengaruh ruang, waktu, dan pemikiran seseorang. Saya akan menjelaskan sejarah singkat Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwis atau Ki Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 8 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Ahmad Dahlan adalah anak dari Ki Haji Abu Bakar bin Sulaiman, seorang khatib di Kesultanan Yogyakarta. Ia dilahirkan pada tahun 1869 dengan nama Muhammad Darwis setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya dalam nahwu, fikih, dan tafsir di Yogyakarta dan sekitarnya. Pada tahun 1890 ia pergi ke Mekah selama setahun untuk belajar di sana. Pada tahun 1903 ia kembali lagi ke Tanah Suci untuk menetap selama 2 tahun. Salah satu gurunya adalah Syekhah Ahmad Khatib. Muhammadiyah didirikan atas saran dari murid-muridnya untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang permanen, menentukan awal bulan Qamariyah, program pasca sarjana Yayan Raden Intan
131 dengan maksud dan tujuan yaitu Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Secara umum faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial, religius, dan moral. Kegelisahan sosial ini terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan umat. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktik keagamaan yang mekanistik tanpa melihat kaitannya dengan perilaku sosial dan positif, di samping syarat dan tahayul, bid'ah dan kufarat, sehingga menggelisahkan yang mekanistik tanpa melihat kaitannya dengan perilaku sosial dan positif, di samping syarat dan tahayul, bid'ah dan kufarat, sehingga menggelisahkan moral disebabkan oleh kaburnya batas antara baik dan buruk serta pantas dan tidak pantas. Muhammadiyah berdiri untuk mengadakan tajdid atau perubahan yang bermakna mengembalikan wajah buku dari sistem Islam yang ditampilkan pemeluknya ketika itu untuk dikembalikan kepada dasar-dasar yang asli dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Seluruh sistem ajaran orang dalam mengamalkan ajaran agama Islam, mengamalkan ajaran agama haruslah membuahkan kesejukan dan kegembiraan, bukan kegelisahan. Untuk merealisasikan tujuan itu, maka Muhammadiyah mendirikan sekolah untuk mencerdaskan umat, membentuk mubalik dan mubalikhat, untuk kemudian menyiarkan ajaran Islam dan menyiarkan agama Islam melalui media cetak yang pada waktu itu bentuknya sangat sederhana dan dibagikan secara cuma-cuma, serta melancarkan usaha untuk menolong kesenjangan yang lain. Perbedaan dari menentukan awal bulan baru pada penanggalan Hijriah dengan menggunakan Rukyatul Hilal adalah kalau penanggalan Hijriah. Perbedaan dari menentukan awal bulan baru pada penanggalan Hijriah dengan menggunakan Rukyatul Hilal adalah kalau penanggalan Hijriah menggunakan perhitungan orbit bulan pada bumi sehingga disebut sebagai kalender bulan atau kalender lunar. Awal hari pada penanggalan Hijriyah bermulai saat matahari terbenam. Sedangkan Rakyatul Hilal adalah kriteria penentuan awal bulan kalender Hijriyah dengan meruqyat mengamati hilal secara langsung. Apabila hilal atau bulan sabit tidak terlihat atau gagal terlihat, maka bulan atau kalender berjalan digenapkan atau istiqmal menjadi 30 hari. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih banyak yang kurang jelas. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.